Pernah gak sih lo tiba-tiba ketika lagi public speaking tiba-tiba blank? Ini dia tipsnya. Jadi perlu teman-teman tahu ya, kalau blank itu disebabkan karena nggak adanya oksigen sama darah di dalam otak kamu. Mungkin saking stresnya, saking tegangnya, saking malunya, dan akhirnya pembuluh darah itu menyempit ke arah otak kamu, hasilnya dar, nothing to say. Nah, ini yang harus lo lakuin. 1. Avoid caffeine. Jangan minum kopi, jangan minum soda, jangan minum apa lagi? Jadi, kafein membuat detak jantung lo 2 kali lebih cepat ketika lo grogi. Avoid caffeine. Kedua, banyak makan atau minuman yang kadar vitamin C-nya tinggi. Kayak jeruk, strawberry, kiwi, kanan. Yang ketiga adalah olahraga ringan. Angkat barbel, lari kecil, jalan santai. Biar zat endorfin kita keluar dan bikin badan lo relax. Selamat mencoba. Apa sih persiapan untuk public speaking? Yuk, simak. Yang pertama, tulis main points. Tulis apapun yang bakal kamu omongin. Di kertas, di HP kamu, atau mungkin di tisu. Tapi poin-poinnya aja, men. Jangan sampai ditulis details. Misalnya, halo, selamat siang, apa kabar? No. Ingetin main pointsnya aja. Tulis aja nama acaranya, siapa tamunya, dan apa yang bakal dibahas hari ini. Cukup segitu. Yang kedua, lihat kaca, terus ngomong sendiri. Say them out loud. Dikerasin suaranya. Yang ketiga, rekam latihan kamu lewat HP berulang-ulang. Sampai jago banget. Buat evaluasi. Terus kasih lihat sama teman kamu, udah bener nggak public speaking gue? Oke, good luck dengan public speaking kamu hari ini. Selamat mencoba. Pernah nggak sih lo dengerin orang presentasi, tapi orangnya kayak yang teriak gitu? Yoi, annoying banget ya. Iya, jadi ini orang menggunakan teknik MC untuk presentasi. Salah, men. Jadi Bang Ari gimana dong? Power yang tepat untuk presentasi. Pakai nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do aja. Hehehe, gak semua orang tahu, men. Semuanya yang disebut dengan nada-nada pentatonik. Dia tonik, oi. Iya, itu kan bukti gua nggak tahu tanggal lagu. Tangan ada. Power yang lo pakai ketika presentasi di hadapan audiens itu sesuaikan dengan jumlah audiensnya. Kalau 10 ya santai kan, berarti selamat siang teman-teman gitu. Kalau 40 agak dinaikin. Selamat siang teman-teman. Kalau 100 beda lagi. Apa kabar, Bandung? Kenceng gila sumpah. Mana? Keterlaluan gue. Ada yang nanya nih sama gue, perlu nggak bang kalau kita presentasi ada sebuah ice breaking di dalamnya? Kalau teman-teman jadi trainer, jadi motivator yang mungkin presentasinya lebih dari 1 jam, perlu. Tapi kalau cuma 15-30 menit, no. Banyakin aja pertanyaan ya, supaya ada engage dengan audiens lo di depan. Contohnya, apa kabar? Sudah pada makan belum? Gimana, sehat? Dompet juga sehat kan? Atau pertanyaan-pertanyaan yang nyambung dengan presentasi kamu. Nah, itu otomatis membuat engagement antara kamu sebagai pembicara dengan audiens. Ya, semakin banyak berinteraksi, semakin mereka pay attention sama kamu. Oke, selamat presentasi dan selamat mencoba. Good luck, guys. Udah tahu belum gimana cara membuka presentasi yang asik? Yang pertama dengan salam. Assalamualaikum, selamat siang, sampurasun. Tapi nunggu feedback ya. Jangan disatuin semuanya. Gitu, Pak. Please deliver one by one. Yang kedua adalah pujian. Minimal kamu mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir di sini. Yang ketiga, sebutkan nama atau jabatan kalian. Tapi kalau MC sudah memperkenalkan kamu, udah gak perlu lagi. Yang keempat, kasih tahu tujuan dan manfaat kamu presentasi hari ini. Oke, selamat membuka presentasi. Semoga sukses presentasinya hari ini. Selamat mencoba. Jangan lupa dulu rehearse some more. Berlatih. Good luck. Pernah gagal gak sih interview pekerjaan? Wow, ada teknik-tekniknya tuh. Ya, gue kasih lu tips wawancara kerja. Yang pertama,
Pujilah interviewer kamu dengan catatan kamu tahu nih mau muji apa. Makanya sebelum interview sebaiknya kamu cari tahu prestasi dari interviewer kamu ini supaya kamu tahu mau muji apa. Namanya manusia pasti suka kok dipuji. Yang kedua, jika kamu beginners jangan coba-coba nih buat mematok gaji karena kan perusahaan belum tahu prestasi kamu. Jadi kalau kataku sih mending kalian ikuti standarisasi gaji di perusahaannya itu dulu. Nah, yang ketiga nih guys, jangan lupa ya untuk selalu bersikap sopan, ramah, murah senyum, dan low profile. Jangan sampai lo datang dengan keadaan muka lusuh, sedih, gusar, ataupun muka lo berantakan. Anyway guys, kalau ngomong di depan banyak orang masih suka grogi gak? Suka kan? Gue pertama kali gue tampil di depan banyak orang dan ngomong, gile, keringetan banget tau gak? Nah kali ini gue bakal kasih lo cara mengatasi grogi. Bagian yang ke-1. Yang pertama, positive attitude. Jangan overthinking dulu deh. Kalau ada yang ketawa, mungkin bukan ketawain lo. Kalau ada audiens yang cemberut, mungkin dia lagi punya masalah men. Mungkin lagi berantem sama pacarnya. Makanya, positive thinking. Yang kedua adalah relax your body. Apa yang bikin lo relax? Stretching, ketawa-ketawaan, atau nyanyi. Dan itu bisa lo lakuin supaya badan lo relax banget. Tapi jangan ketawa-ketawa sendiri. Yang ketiga, tentunya persiapan. Penting banget. Well preparation is a part of the show. Jangan sampai kamu nggak tahu materi apa yang bakal dipresentasiin besok. Oke, ini gue bakal sharing cara mengatasi grogi bagian yang kedua. Yang ke-1 adalah imagine your favorite person in the audience. Artinya, kamu bayangin kalau di depan itu adalah orang-orang favorit kamu. Jadi ketika kamu melakukan sebuah kesalahan, orang-orang favorit kamu itu bakal memakluminya. Kerasa ringan kan mentalnya? Yang kedua, get there early. Iya bener, kamu harus datang lebih awal. Karena apa? Di situ kamu bisa lihat ruangannya seperti apa. Sesuai dengan keinginan kamu nggak? Atau bahkan proyektornya pakai VGA atau HDMI, itu cocok nggak sama gadget kamu atau sama laptop kamu? Mikrofonnya sudah fix belum? Dan kalau itu semua belum fix, itu bakal mengganggu semua persiapan kamu. Yang ketiga adalah set a stop time for your anxiety body. Artinya kasih batas waktu gelisah. Ya, 1 jam sebelum mau presentasi, jangan telepon-teleponan pacar lo. Siapa tahu ada bad news di sana. Siapa tahu lo berantem. Ya, itu bikin lo gelisah. Oke? Semoga bermanfaat. Jadi guys, dalam public speaking itu ada yang disebut dengan clarity. Ya, atau kejelasan. Nah, berbicara juga ada kejelasannya. Bukan hubungan lo doang yang perlu jelas. Oh, serius dong. Jadi kalau presentasi temen lo gak jelas, maksud gua suaranya gak jelas, mungkin lagi grogi atau memang artikulasinya aja yang gak jelas, men. Coba kamu minum teh jelas. Woi, serius. Gak usah AIUEO lu belajarnya, karena udah lama sekali. Cukup kayak makan apel aja tuh, dibuka mulutnya. Smiling voices. Ya, gue mau nggak mau ngajarin lagi lu AIUEO ya, gitu. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu. Jadi nggak ada yang ngomong cepet-cepet, nggak ada yang ngomong pelan-pelan, tapi yang penting jelas. Gue kalau ngajarin penyiar radio kan cepet banget misalnya. Contoh station call misalnya. Prambors Indonesia #1 hit music station. Tuh, ya cepet banget. Tapi dalam presentasi lu harus ngomong cepet-cepet kayak gitu. Oke? Baru mau mulai gua. Woi. Oke, ya. Gua mulai ya. 1 take nih. Mau ngajar. Oke, jadi gua mau ngajarin teman-teman untuk online presentation. Jadi presentasi online via Zoom dan lain-lain. Tapi khusus buat kontak matanya. Ya. Yang pertama adalah be a TV personality. Jangan lihat ke screen, tapi lihatnya ke kamera. Kayak gini idealnya. Oke? Yang kedua adalah camera is at eye level. Mata kamu harus sejajar dengan kamera. Supaya apa? Ada efek, ada engagement antara kamu dengan audience. Agak susah juga ya, karena kita biasanya lihat screen kalau nggak kita ngaca. Oke. Yang ketiga, view gallery. Diusahakan semua video on, jadi kamu bisa lihat semua audiens kamu tepat di depan gadget kamu. Selamat mencoba. Guys, gestur dalam public speaking itu penting banget loh, aslinya. Tapi ada beberapa gestur tangan yang tidak boleh kamu lakukan ketika public speaking. Gerakan pertama yang bisa menimbulkan persepsi negatif adalah behind the back. Tangan di belakang ini bisa menimbulkan persepsi macam-macam, sombong lah, belagu lah, atau nggak sopan. Ya. Gerakan yang kedua yang bisa menimbulkan persepsi negatif ketika Anda presentasi atau public speaking adalah
lay on the hips, bertolak pinggang. Bahaya nih guys, ntar kamu disangkain sombong. This is too arrogant. Dan gerakan yang ketiga adalah in the pocket, too casual. Kesannya kamu gak serius dengan gerakan seperti ini atau menganggap enteng segala hal. Jadi jangan dilakukan ya guys. Ini guys adalah tips wawancara kerja bagian yang kedua. Yang pertama, kamu mesti nunjukin kemampuan kamu. Jadi kalau interviewer suruh kamu presentasi, ya lakuin aja presentasi. Kalau interviewer kamu suruh negosiasi, ya praktekin aja. Jadi mereka harus banget tahu kemampuan kamu. Yang kedua, coba deh kamu baca pikiran interviewer kamu. Kemudian terlibatlah dalam topik yang dia sukai. Ajak ngobrol guys. Terus perhatiin deh dia suka ngebahas topik yang mana. Ketiga, kalau kamu udah lakuin yang terbaik, sekarang waktunya kamu buat percaya diri dan takdir. Percaya deh kalau kamu gak keterima nanti, kamu bakal dapet perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Semangat guys! Itu dia bagian yang kedua. Nantikan bagian yang ketiga. Kali ini tips wawancara kerja bagian yang ketiga. Yang pertama, kuasai apa yang kamu tulis dalam CV kamu. Soalnya mereka akan bertanya apa yang kamu tulis dalam CV kamu. Makanya kalau kamu tidak bisa PowerPoint, jangan bilang bisa. Yang kedua, loyal pada perusahaan. Cari tahu dong semua tentang perusahaan tersebut. Cari di Google, cari di YouTube, dan sosial media lainnya. Agar pas interview nanti, kamu bisa jawab. Yang ketiga, jangan beritahukan hal buruk tentang perusahaan kamu sebelumnya. Intinya, kamu jangan sampai kepancing untuk ngasih tahu kejelekan perusahaan sebelumnya. Jangan deh. Itu dia tips wawancara kerja bagian akhir. Terima kasih teman-teman di Jare. Teman-teman adalah seorang keynote speaker, trainer, motivator, atau seorang dosen pengajar, atau anak kuliahan yang mau presentasi di depan kelas. Ada yang gak boleh kamu ucapkan loh ketika kamu membuka presentasi, karena akibatnya adalah sebuah persepsi negatif dari audiens. Gak boleh ngomong apa? Kalau bisa jangan main HP dulu ya. Yang di belakang bisa jangan ribut. Kalau bisa kursi di depan diisi semua dulu ya. Baru kita mulai. Yuk, jangan ngobrol dulu. Kita mulai. Diharapkan pembicara nggak ngomong kayak gitu ya. Karena itu adalah sebenarnya tugas dari seorang MC atau moderator. Hindari awal yang negatif ketika kamu membuka presentasi. Selamat presentasi, selamat mencoba. Halo, saya DJ Ari. You know what? Penting banget menguasai teknik presentasi untuk sidang skripsi atau presentasi pekerjaan. Terutama nih, buat lo yang suka grogi. Nah, kamu yang doyan curhat atau bagi cerita, kita bikin podcast aja yuk. Zaman sekarang bikin podcast itu bisa pakai smartphone kamu. Atau mau jadi YouTuber aja. Seru kali ya? Tampang lo ada di mana-mana, tapi nih untuk jadi YouTuber, kamu harus menggali konten yang kreatif ya. Oh ya, DJ Ari School juga ngajarin kamu jadi MC atau Master of Ceremony yang handal. Jadi TV presenter atau news presenter, sekaligus jadi penyiar radio terkenal dan di-endorse di mana-mana. Ayo gabung, kita ajarin mulai dari nol. Hanya di DJ Ari School, Public Speaking and Broadcasting School. Gue DJ Ari, sekarang gue mau kasih tahu lo gimana cara belajar public speaking yang gampang banget. Yang pertama, beli buku Enjoy Public Speaking. Oke, di dalamnya penuh dengan infografis dan barcode-barcode menuju video yang menjelaskan apa yang sudah diterangkan di dalam teks. Langsung aja yuk. Cara paling asiknya adalah scan barcode di tiap halamannya untuk lihat video penjelasannya. Gimana sih caranya? Untuk kamu pengguna iPhone atau iOS, pastiin setting di kamera barcode scannernya dalam keadaan aktif.
arahin deh ke barcode yang kamu mau, langsung nyambung ke video explainernya. Untuk pengguna Android, cukup install application barcode scanner di Play Store. Setelah beres, dengan cara yang sama seperti tadi, arahin kamera kamu, scanning lewat aplikasi tersebut. So, there's so many ways untuk jago public speaking.